Yuk kita sama-sama sembah Dia, yuk. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Oke, sorry. Shalom. Shalom. Sorry. Yuk kita sama-sama perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga dulu, yuk. Gimana? Siapa yang tahu? Oh iya. Ya, walaupun kita di rumah-rumah, kita mau sama-sama imani dan berkatakan ini ya, saudara ya. Ya, apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan, wuuu! Haleluya, haleluya. Yuk kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita sama-sama sembah Dia. Oh, sama-sama ucapkan syukur sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Kami bawa syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mau lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau baik buat kami Tuhan. Oh syarabaya rabaya, haleluya, haleluya Bapa. Kami mau pandang wajah-Mu Tuhan, dan mau lebih lagi dekat dengan-Mu malam hari ini Bapa. Penuhi setiap kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Kau baik buat kami. Terima kasih buat kami. Kau Bapa dahsyat. Oh syarabaya rabaya 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 rabaya. Oh terima kasih, terima kasih. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa kami darah Tuhan, bawa darah menikmati kasih, menikmati kasih, dan indahnya hadirat-Mu. Sama-sama angkat tanganmu, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan ketudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, dosa-Mu biar dalam hatiku menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal dengan katakan saat indah
Dan namamu saja yang boleh kami tinggikan Tuhan dan puji malam hari ini Tuhan. Dan Engkau saja yang layak kami sembah, Engkau saja yang layak kami senangkan Tuhan malam hari ini. Dan Engkau sebentar Tuhan kami rindu untuk memuji dan memuliakan namamu lebih lagi Tuhan. Terus Tuhan yang terus penuhi setiap kami di rumah-rumah, di jalan, dimanapun kami berada. Tutup setiap kami Tuhan, biar kami boleh terus merasakan hadirat-Mu lebih lagi malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Aku percaya semuanya kita sama-sama semangat malam hari ini untuk memuji nama Tuhan. Amin. Sebelum itu aku mau lihat senyumannya semuanya. Boleh lihat kameranya dan berikan senyuman yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bukan buat kita ya, tapi buat Tuhan Yesus. Amin. Ya, sebelum itu kita mau perkatakan DNA kita, saudara. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersama-sama bersuka dalam Tuhan, amin. Dan sama-sama tepuk tangannya, saudara. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka, bersuka. Sekali lagi katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan dengan imanmu, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan. Angkat tangan kita, bersuka, bersuka dalam Tuhan.
amin. Yang masih mau memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan. Lebih lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Haleluya. Semua lambaikan tangannya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih lagi, kiri dulu katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Kau puji syukur hanya bagimu Tuhan. Bapa yang hanya dipuja, kami mau bersorak, hamba bersorak, nyanyikan namamu, haleluya, haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Dari semua lagi katakan soraklah, soraklah, haleluya, haleluya. Tepuk tangan. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Jimson. Sandara rabaya 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 rabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Ibadah kami, ibadah tengah minggu GBI 3 Raksa Tuhan. Kami bersyukur terus atas kasih-Mu yang ajaib, yang luar biasa. Yang memberkati, melindungi, menjaga kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Bapa. Kami menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Bapa. Kasih-Mu terus menyertai kami umat-Mu GBI 3 Raksa Tuhan. Curahkan roh-Mu bagi kami setiap umat-Mu Tuhan. Yang ikut Zoom pada malam hari ini Tuhan di rumah-rumah kami masing-masing. Kasih Tuhan senantiasa terus menyertai kami, menjaga, melindungi kami di setiap kehidupan kami Tuhan. Pujian penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Dan kini kami Tuhan mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Mari saudara-saudara yang terkasih, mari kita angkat tangan kita untuk memberkati bangsa kita Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kami mengangkat tangan kami dari tempat kami ini Tuhan. Memohon kasih-Mu, memohon berkat-Mu atas bangsa kami. Memohon anugerah-Mu yang ajaib atas bangsa kami Indonesia ini. Curahkan roh-Mu bagi bangsa kami ini Bapak. Curahkan roh-Mu bagi Indonesia Bapak. Yang dimana saat ini Tuhan mengalami Tuhan pandemi yang ada sekarang ini Tuhan. Yaitu Tuhan COVID-19, Tuhan Omikron Tuhan. Kami kasih perkatakan Tuhan, hai COVID Omikron. Kami ikat kuasanya di dalam nama Yesus.
Kami memohon kasih-Mu yang ajaib, memohon kasih-Mu yang ajaib, Bapak. Sandara bayara 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 bayara. Pulihkan bangsa kami ini, pulihkan Indonesia, Bapak. Curahkan Roh-Mu bagi bangsa kami. Curahkan Roh-Mu bagi Indonesia, Bapak. Biar Indonesia, Tuhan, mengalami pemulihan, Bapak. Indonesia mengalami revival. Pemulihan terjadi di bangsa kami, Bapak. Pemulihan terjadi di bangsa kami, Bapak. Penuaian jiwa terjadi di bangsa kami, Bapak. Di era Pentakosta yang ketiga ini, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Perkenanan Tuhan terus bagi bangsa kami, Tuhan. Curahkan keamanan bagi Indonesia, Bapak. Curahkan keamanan bagi kota kami Banten, Bapak. Begitu juga kota kami Tangerang, Tuhan. Engkau curahkan keamanan bagi setiap kota kami, Tuhan, di mana kami tinggal. Kasih Tuhan terus senantiasa menyertai, menjaga kami, Tuhan, di setiap kehidupan kami, Tuhan. Dan begitu juga, Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pemimpin bangsa kami Indonesia, Bapak. Mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak. Wakilnya Maruf Amin, Bapak. Kasih Tuhan menyertai hamba-Mu ini, Tuhan. Di dalam pelayanannya, Tuhan, untuk melayani bangsa kami Indonesia ini. Untuk membawa bangsa kami menuju Indonesia yang baru, Bapak. Begitu juga, Tuhan, berkati seluruh kabinet yang ada, Tuhan. Para menteri yang ada, Tuhan, Indonesia maju, Bapak. Perlindungan Tuhan senantiasa menyertai mereka di dalam memimpin bangsa ini, Tuhan. Perkenanan Tuhan terus turun atas mereka, Tuhan. Jauhkan mereka, Tuhan, dari roh korupsi, Tuhan, roh nepotisme, Tuhan. Tetapi pakai mereka, Tuhan, sebagai alat-Mu, Tuhan, untuk membawa bangsa kami, Tuhan, menuju bangsa Indonesia, Tuhan, yang adil dan makmur, Tuhan. Kasih Tuhan terus menyertai mereka, Tuhan. Setiap kepemimpinan mereka, Bapak. Terima kasih, Bapak, berkati juga, Tuhan, seluruh pemimpin daerah, Bapak. Para gubernur yang ada di 34 provinsi, Bapak. Dan begitu juga kepala daerah, Tuhan. Bupati, camat, lurah, RT, RW di mana kami tinggal. Kasih Tuhan terus hikmat kepemimpinan mengalir atas mereka, Tuhan, untuk membawa bangsa ini, Tuhan. Membawa bangsa kami Indonesia, Tuhan, menuju Indonesia, Tuhan, yang pulih di dalam nama Yesus. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Tsunami worship terjadi di bangsa kami. Pemulihan sejati di bangsa kami, Bapak. Penuaian terjadi di bangsa kami, Tuhan. Seperti yang dibilang Tuhan, Bapak Gembala Pembina kami, Tuhan, hari-hari ini, Tuhan, hari-hari penuaian jiwa yang terbesar akan terjadi di bangsa kami ini, Tuhan. Dan begitu juga, Bapak. Pakai kami, Tuhan, setiap umat-Mu. Pakai kami, Tuhan, setiap hamba-Mu, Tuhan, untuk persiapkan, untuk menuai jiwa-jiwa, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Kasih Tuhan terus menyertai bangsa kami. Perlindungan Tuhan terus menyertai bangsa kami. Indonesia ini, Tuhan. Terpujilah Bapak yang baik. Dan kini kami, Tuhan, berdoa bagi seluruh pemimpin rohani di atas kami, Bapak. Mulai dari Bapak Gembala Pembina kami, Tuhan, Pak Niko Noto Harjo, Tuhan, beserta keempat wakilnya dan keluarga yang ada. Gembala Rayon kami, Tuhan, Pak Peter para Imela beserta keluarga dan kedua wakilnya, Bapak. Pak, Engkau pakai hamba-Mu ini luar biasa, Bapak, di dalam pelayanannya. Mujizat-Mu terus menyertai hamba-Mu ini, Bapak. Untuk terus, Tuhan, Engkau pakai, Tuhan, menuai jiwa-jiwa, Tuhan. Di era Pentakosta yang ketiga ini, Bapak. Urapan yang baru terus menyertai hamba-Mu ini, Tuhan. Di setiap pelayanannya, kemanapun hamba-Mu Engkau utus untuk melayani Engkau, Tuhan. Tanda-tanda heran terus menyertainya. Mujizat-Mu terus menyertainya, Tuhan. Urapan yang baru terus menyertainya, Tuhan. Bentengi hamba-Mu, Tuhan, dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dari segala kuat sejahat yang mencoba mencelakakan hamba-Mu. Segala kuat kuasa si jahat yang mencoba mencelakakan hamba-Mu, kami ikat kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kasih-Mu yang sempurna terus menyertai hamba-Mu. Di setiap pelayanannya, Tuhan. Dan begitu juga keluarga besarnya, Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah. Kesehatan mengalir atas mereka, Tuhan. Dan begitu juga Tuhan berkati seluruh gembala suprayon yang ada, Bapak. Gembala cabang, gembala ranting, sampai gembala guru. Engkau berkati mereka di dalam pelayanan mereka, Bapak. Secara khusus, Tuhan, kami berdoa, Tuhan, bagi hamba-Mu, Tuhan. Sebagai gembala kami di GBI 3 Raksa, Tuhan. Sekaligus sebagai gembala sub 3D, Bapak. Kami mengangkat tangan kami memberkati hamba-Mu ini, Tuhan. Kasih Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, menjaga hamba-Mu di dalam pelayanannya. Di dalam kehidupan
sehari-harinya berserta keluarga, anak dan istrinya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu luar biasa di dalam pelayanannya Tuhan. Di dalam pelayanannya di setiap kehidupannya Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah. Kasih Tuhan yang sempurna terus menyertai hamba-Mu. Perlindungan-Mu menyertai hamba-Mu di setiap kehidupannya Bapa. Engkau pakai terus hamba-Mu Bapa untuk terus menyelesaikan amanat agung. Kemanapun hamba-Mu Engkau utus, tanda-tanda heran menyertainya. Sandararabaya rabaya 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 rabaya. Sindararabaya rabaya 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 rabaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga ketiga wakilnya Bapak. Pak Charles beserta keluarga, Pak Sutaya beserta keluarga, Pak Supriyanto beserta keluarga. Unity milik mereka Tuhan, unity milik mereka untuk terus menopang Bapak Gembala kami di dalam pelayanannya. Tanda-tanda heran menyertai mereka di dalam pelayanan mereka Tuhan, di setiap kehidupan mereka Tuhan Yesus. Engkau pakai melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan. Melalui hamba-hamba-Mu Tuhan, kami terberkati oleh hamba-Mu ini Tuhan sebagai umat-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga Tuhan seluruh umat-Mu yang ada di GBI 301 Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam pelayanan kami Tuhan yang melayani Tuhan Yesus. Dan begitu juga umat-Mu Tuhan, Engkau berkati. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan yang terus menyertai kami. Tuhan yang terus melindungi, menjaga kami di kehidupan kami Bapak. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu di dalam pelayanannya, di dalam menyampaikan firman-Mu Bapa. Melalui hamba-Mu Tuhan, termeterai firman-Mu di dalam kehidupan kami, setiap umat-Mu yang ikut Zoom pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkaulah Bapa yang dahsyat, yang luar biasa. Engkaulah Bapa yang mulia, yang agung. Yang kami sanjung, yang kami muliakan Tuhan. Urapan-Mu terus menyertai setiap umat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah mulialah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Serahkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu. Serahkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Bapa, menyenangkanmu. Serahkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Serahkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan menyerahkanmu, Tuhan bentuk hati, berjaga jadi berjaga janganlah berkacau Tuhan kami serahkan, Tuhan kuserahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kudus dan ikat selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu. Serahkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Serahkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lebih satu lagi, sama-sama angkat tanganmu, katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu.
Ini kerinduan kami ya Tuhan, Yesus dahsyat. Kami mau senangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kau pertemukan kami Tuhan untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Terima kasih buat sepanjang hari ini Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan. Bahkan ampuni segala dosa pelanggaran kami yang kami lakukan di hadapan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Beri angan-angan kami, tingkah laku, perbuatan, pikiran, pendengaran kami. Kuduskan kami senantiasa di hadapan-Mu, sehingga jiwa roh tubuh kami terpelihara sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Aba, dan saat ini kami mau sama-sama belajar firman-Mu. Berikan kami pengertian untuk kami mengerti firman-Mu, dan urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan roh kudus-Mu, sehingga kami boleh sama-sama belajar. Kami diberkati, umat-Mu diberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan malam hari ini firman Tuhan. Malam hari ini kami serahkan kepadamu, dan kami percaya semua kami yang mendengar diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Apakah suara saya jelas? Jelas? Oke. Ya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Ya. Kita akan sama-sama belajar malam hari ini. Menjadi orang percaya yang berkemenangan. Sebentar, saya screen sebentar. Kita buka Alkitab kita, Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya bacakan. Oke, orang percaya yang berkemenangan, Yakobus 4 ayat 1 sampai 10. Ya. Ayat yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Ya. Jadi surat ini ditulis oleh Yakobus dengan satu tujuan.
yaitu membangun semangat orang percaya Yahudi yang sedang menderita dan ternyata berada di perantauan di luar Palestina, yang sedang menghadapi berbagai pencobaan dan menguji iman mereka. Kita juga orang perantau, Bapak Ibu semua ya. Ya, bukan hanya merantau secara jasmani, tetapi kita juga merantau di bumi ini untuk memperbaiki berbagai pengertian yang salah mengenai sifat iman yang menyelamatkan. Nah, kita memiliki Allah yang sangat baik. Karena kebaikannya itu, waktu kita menyembah Dia, maka rohnya dicurahkan kepada kita dan memenuhi hidup kita. Maka pada saat itulah kelepasan, sukacita, damai sejahtera maka akan dilimpahkan kepada kita, kesembuhan mukjizat. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar. Kalau sama-sama belajar, termasuk saya juga belajar ya. Kita sama-sama belajar bagaimana supaya kita menjadi orang percaya yang hidup berkemenangan. Yang pertama, ayat yang ke-6 tadi. Ayat yang ke-6, tetapi kasih karunia yang dianugerahnya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang pertama, bagaimana supaya kita menjadi orang yang berkemenangan sebagai orang Kristen? Kita harus rendah hati. Katakan rendah hati. Ya, kesombongan menyebabkan Allah berpaling dari doa kita serta menahan kehadirannya dan kasih karunia-Nya. Artinya apa? Menutup pintu pertolongan Allah buat kita. Jadi kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong. Karena ya kalau kita sombong ternyata tertutup pintu berkat, ya. Apa sih ciri-ciri orang sombong? Ciri-ciri orang sombong itu tidak bisa mengampuni. Mengampuni siapa? Mengampuni yang bersalah kepada kita. Yang pertama adalah mengampuni diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Kenapa? Kadang-kadang kita, kenapa aku ngelakuin ini ya? Kenapa aku melakukan ini ya? Jadi berdamai dengan diri sendiri atau mengampuni diri sendiri. Kenapa aku tadi salah ngomong ya? Kenapa aku tadi kok ngomongnya kasar ya? Kenapa aku tadi kok menyakiti orang ya? Kenapa aku kok berbuat seperti ini ya sehingga aku kehilangan damai sejahtera? Berdamai dengan diri sendiri, mengampuni diri sendiri. Nah, kalau kita tidak bisa mengampuni, ternyata kita orang sombong. Mengampuni siapa lagi? Suami. Suami kita tidak maha tahu. Suami istri tidak maha tahu. Jadi kalau apa-apa ngomong, jangan disimpan. Suami saya kurang ngerti saya, nggak ngerti saya, nggak tahu saya. Ya memang nggak maha tahu suami kita, anak kita, orang tua kita. Jadi ngomonglah. Mengampuni siapa? Suami, istri, anak, dan orang yang menyakiti hati kita. Mungkin atasan atau mungkin bawahan, siapapun itu. Mengampuni, katakan dengan saya, mengampuni. Kita harus bisa mengampuni. Mengampuni sulit apa susah apa gampang? Udah jujur padaku. Susah apa gampang? Aku udah terlalu sakit, Bu, gak bisa. Bukan masalah bisa atau tidak, tapi mau atau tidak, ya. Pengampunan yang sempurna datangnya dari Tuhan kalau kita juga mengampuni orang lain. Mengampuni siapa? Mengampuni mertua kita, mengampuni orang menyakiti kita. Mungkin kita nggak dianggap, kita disalah mengertikan dan lain sebagainya. Udahlah. Supaya hati kita tidak penuh dengan amarah, dendam, kebencian. Karena apa? Amarah, dendam, kebencian itu adalah pintu masuk iblis. Kalau sudah masuk, dia siap menghancurkan kita dengan cara bagaimanapun. Maka dari itu, sepahit apapun, seberat apapun, ayo mengampuni. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, menganggap orang lain lebih rendah. Lu, gantengan saya, kayaan saya, dan lain sebagainya.
udahlah. Senang melihat orang lain susah, syukurin dia pernah nyakitin aku, sekarang ngerasain ya. Waduh, ini orang yang sedang sombong. Dendam, amarah yang berlebihan, ya, itu jadi orang sombong. Jadi ayo kita rendah hati mulai dari sekarang. Kita semua ternyata tidak ada yang sempurna. Kita membutuhkan orang lain. Maka dari itu, apa sih yang bisa kita banggakan? Orang kita juga perantau di bumi ini. Apa sih yang kita bisa banggakan di bumi ini? Apa sih kita banggakan di gereja, di jabatan apapun? Toh kita juga nanti 70-80 kalau kuat. Semua akan kita tinggalkan. Ini tadi barusan saya terima video call dari kakak-kakak saya. Sekarang berada di rumah sakit. Kakak saya menderita kanker stadium 4. Jadi setiap hari saya ketir-ketir, setiap doa, minta didoain. Setiap ini minta ditelepon, ayo doain. Jadi setiap hari saya ngomong terus. Ini barusan, maaf saya lagi ibadah, saya nggak bisa ikut Zoom. Saya bilang, nggak bisa ikut video callan ya, maaf nanti setelah ibadah saya ikutan, saya bilang gitu. Stadium 4, dan tadi sempat diambil cairan di paru-paru karena ternyata paru-parunya udah kena, ginjalnya sudah kena, dan stadium 4 besok kalau bisa masih kuat akan diambil tindakan jam 10 pagi. Tolong doain, kita doain, Pak Sus doain semua. Kita semua keluarga selalu. Jadi kita sama-sama sedang menghadapi hal-hal. Sekarang sikap kita bagaimana? Apakah kita mau marah sama Tuhan? Semua tergantung sama kita, karena kita hanya bisa meminta. Tidak menyimpan kesalahan orang lain dan menganggap orang lain lebih utama. Menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Termasuk pasangan. Oh, pasanganku begini ya. Oh, pasanganku kurangnya begini ya. Kita sama-sama belajar, termasuk saya juga belajar. Walaupun masih banyak kekurangan dan kesalahan, tapi sama-sama kita belajar. Tidak haus pujian dan kehormatan. Kalau tidak dipuji atau tidak dihormati, kecewa, tinggalin Tuhan, gak ibadah-ibadah, gak melayani lagi, gak dihargai, gak melayani lagi. Jadi mari, kerendahan hati itu sangat-sangat dicintai oleh Tuhan. Ayat yang tadi sudah berkata demikian. Allah menentang orang-orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Itu yang pertama, bagaimana kita menjadi orang percaya yang berkemenangan. Yang kedua, ayat yang ketujuh, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang kedua adalah tunduk kepada Allah. Jadi ternyata untuk lawan iblis ada syaratnya. Nggak main tengkeng-tengkeng saja. Dalam nama Yesus pergi, enggak. Ternyata ada syaratnya di sini. Syaratnya adalah tunduk kepada Allah. Kalau tidak tunduk kepada Allah, mengusir iblis, kita yang ganti lari. Saya sering mengalami pelayanan pelepasan, jadi ya kayak gitu. Kalau kita nggak dengan istilahnya pikiran kita nggak setara dengan Tuhan, bisa kita kena imbasnya. Saya pernah melayani pelepasan jam 7 malam sampai jam 4 pagi. Waktu itu masih tahun 96-95. Saya hampir saja lewat karena saya dicekek leher saya. Karena ternyata dia punya ilmu banyak sekali gitu. Tapi waktu itu kita sama-sama masih belajar, jadi nggak sepintar sekarang untuk pelayanan pelepasan. Makanya dari jam 7 sampai jam 4 pagi baru selesai. Nah, jadi kita harus terus fokus sama Tuhan untuk bisa lawan iblis. Makanya di sini adalah tunduk kepada Allah. Untuk bisa, apa sih yang namanya tunduk pada Allah? Tunduk pada adalah orang yang menaati firman Tuhan dan setia berjalan dalam kehendak Tuhan sehingga mempunyai, perhatikan, kekuatan ilahi yang dahsyat. Jadi kalau kita sudah tunduk pada Allah itu, menaati firman Tuhan dan setia berjalan dalam kehendak Allah, ternyata kita punya kekuatan ilahi. Kita punya kekuatan ilahi. Ya. Nah, untuk lawan iblis, kita juga tidak boleh sembarangan juga. Pakai perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu bisa baca di Efesus 6 ayat 10 sampai 18.
Di sana perlengkapan senjata Allah, seluruh, bukan sebagian. Jadi Bapak Ibu, mari untuk kita berkemenangan menghadapi tantangan. Kita tahu hari-hari ini berita semakin menggemparkan, ada banjir, ada gempa, ada Rusia dan Ukraina belum berhenti. Bahkan ada yang memprediksi ada perang Harmagedon, ada perang Gog Magog, Tuhan Yesus mau datang dan lain sebagainya. Mari, ayo kita mendekat kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan kita bisa lawan iblis. Jadi jangan lawan mertua, jangan lawan suami, tapi lawan iblis. Berjalan dalam kehendak Allah. Maka dari itu, mari kita sama-sama tunduk kepada Allah, lawan iblis, kita mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan, saat teduh, puji sembah Tuhan, rajin ibadah, rajin kul. Sekarang kan lebih mudah ikut ibadah, cuma tinggal duduk manis di depan laptop, duduk manis di depan HP, ini aja susah sekali. Coba kita perhatikan ibadah tengah minggu berapa ini? 30 berapa tadi? 35 partisipan. Jemaat kita ada hampir 600 lebih. Pada kemana mereka? Padahal kan cuma duduk manis depan laptop, duduk manis depan ini pada kesulitan. Ibadat yang dulu ibadah 4 kali dijadikan ibadah 2 kali, itu pun yang ibadah 1 kemarin minggu cuma 136. Ibadah kedua 96. Padahal dulu kalau sekali ibadah, bisa tahu sendiri 4 kali ibadah. Ibadah 1, 2 ibadah penuh. Yang ketiga, keempat separuh. Kemana mereka? Untuk tunduk kepada Allah memang tidak mudah. Tapi mari sama-sama yang ada di Zoom ini, atau mungkin yang ada di YouTube, ayo sama-sama tunduk kepada Allah. Hari-hari ini kita tidak bisa tinggal diam. Hari-hari ini kita tidak bisa berdiam diri. Kalau kita mau kuat, kita mau menang, kita harus tunduk kepada Allah, yaitu mentaati firman Tuhan dan setia berjalan dalam kehendak Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana supaya kita menjadi orang percaya yang berkemenangan? Mendekat kepada Allah. Ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendekat kepada Allah akan mendatangkan kehadirannya, kasih karunia, berkat dan kuasanya. Apa sih mendekat kepada Allah? Mendekat kepada Allah adalah intim dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Seperti lagu Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, dan selanjutnya. Ternyata tapi untuk mendekat kepada Allah ini tidak sembarangan, ada syaratnya. Apa sih? Ternyata di situ ada tahirkanlah tanganmu. Untuk mendekat kepada Allah, kita harus tahirkanlah tanganmu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, tahirkanlah tanganmu, tahir adalah bersih, murni. Jadi syaratnya untuk mendekat kepada Allah, kita harus bersih, murni. Kalau ada dosa, seperti tadi saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya berdoa dulu, saya minta ampun, betul? Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan, perkataan. Kita minta ampun dulu, supaya kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah sucikanlah hatimu, tidak mendua hati. Sucikanlah hatimu itu bersih. Bersih. Tahirkanlah tanganmu. Apa yang kita lakukan itu bersih, benar. Sucikanlah hatimu, tidak mendua hati, fokus pada Tuhan, tidak terbagi-bagi. Hari-hari ini kita, bahkan gembala rayon kita, Ibu Kristi selalu bilang fokus, fokus. Apapun persoalan yang kita hadapi harus fokus. Fokus pada Tuhan. Jadi ketika kita orang percaya membuat rencana, membuat tujuan hidup,
masa depan, harus mempertimbangkan ada Allah dan kehendaknya dalam rencana kita itu atau tidak. Kira-kira nanti bener nggak sih ini? Kira-kira ini bener nggak sih? Bersih nggak sih ini? Kira-kira di hadapan Tuhan ini dosa bukan ya? Harus dipertimbangkan. Makanya kita harus kudus dan suci. Karena kebahagiaan sejati dan kehidupan yang bermanfaat dalam kehidupan kita sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Semua bergantung sama Tuhan. Enggak lah Bu, saya bisa tuh kerja, toh saya sehat-sehat saja, saya nggak kerja juga diberkati Tuhan Bu, saya tetap aja bisnisku lancar-lancar saja, nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oh iya, silakan, tapi saya mau katakan, tunggu waktu saja. Karena apa? Segala sesuatu kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Darah Yesus sudah menyucikan kita. Maka dari itu kita harus menguduskan hidup kita. Tadi lagunya Ku Mau Menyenangkanmu. Apa sih tujuan hidup kita di bumi? Apakah hanya untuk menikah, punya anak, punya cucu? Itu tujuan kita apa? Hidup bahagia? Oke. Semua orang itu rindu itu. Tapi ada satu hal, di sana ada kekekalan yang menunggu kita. Pernahkah kita berpikir nanti kalau aku meninggal aku kemana ya? Pada saat aku dipanggil Tuhan, aku lagi ngapain ya? Kemarin jemaat kita yang di Sodong itu lagi jualan meninggalnya. Masih bagus gak ngerepotin orang. Coba kalau meninggalnya mengerikan. Kita nggak tahu, karena kita dalam antrian yang panjang. Termasuk saya, nggak tahu antrian nomor saya berapa. Mari kita mendekat kepada Allah, kita intim dengan Tuhan, dengan mentahirkan tangan kita, lakukan hidup kita dengan bersih, benar, dan sucikan hati kita, fokus sama Tuhan. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi mari terus kita hidup benar, kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Supaya menang melawan iblis, kita harus tertuju terus kepada Tuhan. Fokus supaya kita menang dalam hidup ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Ayat yang ke-9. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Nah, yang terakhir adalah miliki hati yang hancur di hadapan Allah. Jadi bukan berarti ini kamu duka cita aja ya, kamu meratap ya. Bukan itu maksudnya, kita memiliki hati yang hancur seperti Mazmur 51 ayat 18-19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi artinya hati yang remuk itu adalah hati yang remuk atau hati yang hancur, penuh penyesalan akan dosa dan syarat dengan kesedihan karena kejahatan. Dosa-dosa yang dilakukan, syarat dengan kesedihan karena kejahatan. Jadi penyesalan yang luar biasa. Tuhan, kenapa aku lakuin ini ya Tuhan? Tuhan, kenapa aku hari ini marah ya Tuhan? Kenapa kok hari ini kok ngomelin orang ya Tuhan? Kenapa aku hari ini kok gak bisa jaga hati ya Tuhan? Dan lain sebagainya. Harus hati yang hancur datang kepada Tuhan. Hati yang hancur tidak akan ditolak oleh Tuhan, tapi justru akan memberikan kelegaan dan kemenangan. Mungkin Bapak Ibu pernah ngerasain ya, tiba-tiba nangis di hadapan Tuhan sampai gak bisa berhenti-berhenti. Pasti lega, pasti damai sejahtera. Lagi ngalamin masalah yang sangat berat, gak bisa curhat sama orang lain, cuma bisa curhat sama Tuhan, nangis sama Tuhan. Nah,
Di situ pasti ada kelegaan, ada jalan keluar. Pasti pernah mengalami hal seperti itu. Tetapi kalau kita sombong, kita tidak bisa hancur hati. Orang yang tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, orang yang aku tuh kalau nangis, oh nggak bisa. Nangis buat saya adalah harga diri. Padahal hancur hati, air mata ditampung dalam kirbat Tuhan. Ketika sikap sombong dan mementingkan diri sendiri dihancurkan dan berseru kepada Tuhan, minta belas kasihan, kasih karunia dan pengampunan, maka dipastikan Tuhan menerima. Pasti. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kalau segala dosamu merah seperti kirmisi akan digantikan. Oke. Jadi kita akan menjadi orang-orang yang lega, gampang mengampuni orang lain, gampang hancur hati. Tiba-tiba dengar lagu, aduh kok hadirat Tuhan kuat banget ya. Hari ini lagunya kok bisa menyentuh hati saya dan saya gak bisa berhenti air mata saya. Pasti setelah itu damai sejahtera. Pasti setelah itu lega. Pasti. Dengan seperti itu kita bisa punya jalan, oh aku harus begini, oh aku harus begini. Kehidupan yang penuh tantangan, pencobaan dan pergumulan, bahkan peperangan setiap hari, kalau Tuhan bersama kita, percayalah, Tuhan pasti berikan kekuatan dan kemenangan. Itu pasti. Kadang-kadang kita aja yang ninggalin Tuhan. Kadang-kadang kita yang lupa sama Tuhan kalau kehidupan kita ini dikendalikan oleh firman Tuhan. Kehidupan kita ini ada di tangan Tuhan. Coba bayangkan kalau seandainya Tuhan malam ini bilang kepada saya, Ti, waktumu habis ya Ti, hari ini kamu pulang ke surga. Pertanyaan itu kepada kita datang. Kira-kira jawaban kita apa? Waktumu sudah habis di bumi, aku bawa kamu ke surga hari ini, mau nggak? Jadi marilah kita hidup seperti Tuhan Yesus datang nanti malam. Tapi bekerjalah seperti Tuhan Yesus datang 100 tahun lagi. Artinya apa? Kita sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, tapi hidup benar juga sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Kita tidak ada yang sempurna. Kita bisa menerima orang lain. Hati kita, ayo banyak mengampuni dengan hancur hati di hadapan Tuhan. Tuhan akan mampu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Setiap keluarga saya telepon, gimana Dek, kira-kira kakak saya kita gimana? Udah berpikir positif, Tuhan sanggup. Kita doa terus seperti itu. Karena saya percaya, saya bilang gini, bahkan ada kakak saya yang agak aneh dikit, membawa kakak saya ini udah ke dukun aja gitu. Tolong rebus ini, rebus ini, rebus ini. Karena ada kakak saya yang ada yang percaya sama dukun gitu. Terus gimana Bule Titi? Saya kan anak paling kecil, jadi dipanggilnya Bule Titi. Udah jangan duakan Tuhan, saya bilang. Apapun yang terjadi jangan duakan Tuhan. Kenapa? Karena ini justru saat-saat genting. Ngapain ngandelin manusia, ngandelin dukun? Saya bilang gini, sekalipun nanti yang terburuk terjadi, saya bilang gini, jangan tinggalin Tuhan. Jangan coba-coba duakan Tuhan, saya bilang gitu. Seperti juga Sadrah, Mesyad dan Abednego pernah bilang begitu ya, Daniel. Sekalipun Tuhan tidak menolong aku tidak akan menyembah patung. Saya juga bilang begitu kepada keluarga saya. Udah, berpikir positif. Sekalipun seandainya terburuk terjadi, tetap percaya Tuhan. Jangan tinggalin Tuhan, saya bilang gitu. Karena apa? Kita sudah sekian lama ikut Tuhan, tiba-tiba hanya karena masalah begini, ya kalau selamat, kalau enggak, udah ninggalin Tuhan, aduh repot lagi. Saya bilang gini sama ponakan saya, hidup di bumi hanya 70-80, setelah itu kekekalan. Masa mau dihilangin kekekalannya hanya gara-gara kayak gini, saya bilang. Udah, apapun yang terjadi percayalah Tuhan sanggup. Dokter atas segala dokter, tabib yang ajaib, sanggup akan segala perkara. Ya amin, amin, amin. Walaupun memang kami semua dengan penuh air mata kita saling ngomong gitu ya.
Tapi saya juga harus nguatin mereka karena ya kan pendeta. Ya udahlah, namanya juga kita harus, walaupun saya anak terkecil, tapi kan teleponnya ke saya terus, ke Pak Sulis gitu. Ya udah, saya juga belajar nguatin, walaupun kalau habis telepon mereka saya nangis sendiri gitu. Tapi saya nggak mau di depan mereka saya nangis, saya gitu. Jadi ayo kita sama-sama, kita pasti menang bersama dengan Tuhan. Menjadi orang percaya yang berkemenangan. Sebagai kesimpulan, bagaimana kita menjadi orang percaya yang berkemenangan? Yang pertama adalah rendah hati. Yang kedua, tunduk kepada Allah. Yang ketiga, mendekat kepada Allah. Dan yang terakhir, miliki hati yang hancur di hadapan Tuhan. Kita pasti menang. Kita pasti menang bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita yakin bersama dengan Tuhan, firman-Nya akan menguatkan kita. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari dengan senang hati kita akan dari awal. Saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Yes Lord. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman ya Tuhan. Yes Lord. Ku menang karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Ya Tuhan, bagimu tak ada yang mustahil ya Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan. Ada yang Ya Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Ku diangkat dan dipulih. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya Tuhan, benar, tiada yang mustahil bagi Engkau. Terlebih malam hari ini yang ada di Zoom ini Tuhan, bahkan di YouTube Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengangkat tangan kami saat ini meminta belas kasihan-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah
lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa berikan pengharapan yang baru, yang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami jalan yang buntu Kau berikan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Bahkan hari-hari ini kekuatan-Mu, kesehatan, kekuatan dicurahkan berlimpah-limpah buat umat-Mu, buat jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga mau patahkan segala roh kecelakaan, roh maut, sakit, penyakit, intimidasi, sumpah serapah, kata sia-sia atas umat-Mu GBI 3 Raksa. Kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sehat, kami semua sejahtera, kami semua diberkati Tuhan, kami semua dilindungi, disertai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus kami ajar kami tetap setia menanti kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang berkati firman Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya. Salam semuanya. Ya, puji nama Tuhan kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama dalam ibadah tengah minggu. Baik, terima kasih Bu Titi atas kebenaran firman-Nya. Tuhan berkati Bu Titi berlimpah-limpah. Baik, yang hadir hari ini kita tadi ada 38 partisipan dengan 57 orang. Ya, saya akan sambung dengan pengumuman. Jadi pengumuman yang pertama bagi Bapak Ibu yang rindu untuk ibadah secara onsite. Jadi setiap hari Selasa malam itu sudah bisa mendaftar. Linknya seperti biasa www.ibadahraya ya, ibadah-gpirayan3.org. Nanti Bapak Ibu bisa pilih untuk yang ibadah yang pertama atau yang kedua. Kemudian mengingatkan juga buat setiap kita untuk kita terus senantiasa hari-hari ini terus berdoa keliling. Jadi seperti jadwal yang sudah dibuat, ayo kita terus berkeliling berdoa supaya keamanan, kesejahteraan terjadi atas wilayah kita. Yang berikutnya bagi Bapak Ibu para pengerja mengingatkan kembali untuk segera melakukan rekomitmen. Jadi Bapak Ibu para pengerja yang kemarin seperti disampaikan di doa pengerja di hari Kamis, Bapak Ibu diminta rekomitmen untuk mengisi di Google Form yang ada. Oleh sebab itu mengajak kepada Bapak Ibu yang belum mengisi segera. Untuk besok data yang pertama akan ditarik, nanti yang belum mengisi diingatkan kembali. Dan jangan lupa tetap kita terus hari Minggu ibadah tetap dibagi menjadi onsite secara hybrid, ada onsite maupun online. Dan mengingatkan kepada Bapak Ibu yang online, jangan lupa kalau memberikan perpuluhan, persembahan disertai dengan identitas dari GBI 3 Raksa, atau kalau tidak bisa transfer ya bisa dititipkan kepada teman atau saudara kita yang beribadah secara onsite. Demikian pengumuman ibadah tengah minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kau memampukan daerahku, dan kiranya aku melindungi aku daripada malapetaka, sehingga ketakutan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga
Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hati pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, serta kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita malam hari ini, esok dan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya kita bersama-sama dengan Tuhan kita. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin, 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 amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara Berkati, semuanya, Bapak Ibu diberkati. Nanti, makasih Bu Titi. Terima kasih Bu Titi. Semuanya. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati semua. Salam sehat. Selamat semuanya.